ronsen toraks sendiri ini bertujuan selain tadi melihat adanya kelainan atau tidak, dia juga digunakan untuk menilai tulang-tulangnya. Suara saya hilang ya? Tidak, dokter. Masih terdengar jelas. Oh ya. Nanti kalau misalnya tahu-tahu suara saya hilang, saya dikasih tahu ya. Baik, dokter. Nah, selain tulang, paru-paru juga digunakan untuk mengevaluasi jantung. Ya. Jantung, tulang, paru-paru. Yang terakhir adalah soft tissue. Soft tissue itu ada bagian depan. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang memiliki tumor pada bagian dada itu juga bisa dievaluasi dengan menggunakan X-ray. Walaupun sifatnya adalah screening, bukan diagnostik ya. Tapi untuk kelainan-kelainan yang berupa kelainan di paru-paru, di jantung, itu juga sudah bisa dilakukan diagnosis sederhana pada menggunakan X-ray torak. Nah, torak X-ray itu nanti bisa menggunakan beberapa posisi ya. Secara lumrah atau secara generalnya menggunakan posisi PA. Posisi PA itu di mana sinar itu datang dari belakang tubuh kita dan sampai di kaset ya, namanya kaset pembaca yang ada di bagian anterior tubuh kita. Itu merupakan posisi yang paling bagus untuk mengevaluasi tadi yang saya sebutkan ya, paru-paru, jantung, terus tulang, dan juga soft tissue. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada posisi lain, yaitu adalah lateral. Lateral digunakan untuk apa? Secara umum, lateral ini digunakan misalnya ada cairan yang mengumpul di bagian dada atau di paru-paru. Kita bisa lihat posisinya. Ada di bagian anterior, media, atau posterior. Selain itu, mungkin bukan cairan, mungkin juga bisa kita melihat adanya suatu tumor. Tumor pada bagian mediastinum atau jantung, itu juga sama dibagi menjadi 3, anterior, media, dan juga posterior. Selain itu, ada posisi yang memang kita tolerir untuk dilakukan foto, yaitu pada posisi AP. Kapan sih dok posisi AP ini dilakukan? Nah, posisi AP ini dilakukan ketika pasien itu tidak bisa berdiri ya. Pasiennya dengan keluhan sesak napas hebat ataupun mungkin tidak ya intinya tidak bisa berdiri ya, entah apapun keadaannya, itu bisa dilakukan dengan foto AP. Foto AP ini dilakukan cahaya datang dari bagian anterior dinding dada dengan posisi kaset yang berada di posterior. Nah, tapi perlu kita ketahui pada posisi AP atau foto torak AP, ini kita perlu tahu bahwa keadaan jantung itu pasti akan terlihat membesar. Ya, hal ini dikarenakan sinar yang datang pertama kali menabrak pada bagian jantung, sehingga terjadi magnifikasi pada ukuran jantungnya. Selain itu, pada posisi AP, dia nanti kita bisa melihat bahwa struktur jantungnya lebih mengecil dibandingkan posisi PA. Dan juga beberapa kondisi, karena mungkin ketutup skapula, ketutup hepar, itu ada beberapa lesi-lesi yang bagian tertentu jadi susah untuk dievaluasi. Atau mungkin bisa menyebabkan gambaran jadi misdiagnostik atau diagnostiknya tuh jadi lebih apa ya ya kesalahan diagnostik lah. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa pembacaan torak itu sama seperti membaca EKG ya. Nggak bisa kita cuma lihat sekali 2 kali terus bisa
tapi kita harus melakukannya setiap hari. Nanti kalian jadi dokter di tempat kalian bekerja nanti, foto torak itu menjadi salah satu modalitas radiologi yang selalu akan Anda andalkan. Sehingga tanpa menunggu dokter radiologi atau dokter klinisi lainnya, kalian bisa membaca dengan baik. Nah, pertama kali ketika Anda mendapatkan gambaran radiologi, kalian harus mereview ulang pasien ini ya. Pasien ini siapa, usianya berapa, umurnya berapa, sama ding, terus jenis kelaminnya apa gitu ya. Apa, maksudnya apa itu keluhannya apa, dia di foto torak itu kenapa, ada apa, terus kenapa kok bisa sampai terjadi seperti itu, gimana, ada apa. Wear itu menandakan kira-kira kalau misalnya ada sesak nafas atau nyeri dada, itu ada di mana. When itu menunjukkan kira-kira sudah sejak kapan keluhan-keluhan itu muncul. Selanjutnya kalian bisa mereview quality foto gambarnya. Apakah gambaran foto torak ini sudah layak untuk dibaca atau diinterpretasi oleh Anda sendiri atau belum. Nah, ini sekarang kita akan membicarakan tentang densitas. Ini perlu kita ketahui bahwa semakin opak ya, opak itu adalah gambaran putih ya. Kalau lusen itu adalah gambaran yang lebih hitam atau lebih gelap. Semakin tinggi kepadatannya, maka dia akan semakin lebih opak ya. Contohnya ada besi, tulang, otot, lemak, terus darah. Darah ini nggak cuma darah tok ya, kita ngomong cairan ya. Liver itu juga karena dia di dalamnya juga parenkimnya penuh dengan darah juga. Lemak ini juga kadang bisa hitam, kadang juga bisa putih, tergantung kepadatan lemaknya. Ini sama nih kayak foto yang di atas ya. Nah, ini kita masuk ke pedoman kalian untuk nanti lakukan skill lab besok ya. Skill lab di hari Rabu minggu ini dan minggu depan. Nah, cara membaca foto torak yang sampai sekarang kita pakai adalah dengan menggunakan metode A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Nah, yang pertama adalah A. A itu ada assessment of quality. Atau kita bisa ngomong aja ini adalah RW ya. Selain kita melihat kualitas fotonya, kita juga melihat RW-nya. Gimana cara kita mengevaluasi kualitasnya? Yang pertama adalah dengan metode yang namanya PIER ya. PIER itu yang pertama P adalah posisi, AP, PA atau lateral. Nah, dari teman-teman, kira-kira ada yang sudah tahu belum cara membedakan foto AP dan PA? Ada yang berani jawab? Angelica Morin, coba. Iya, dokter. Coba kira-kira Anda tahu enggak bagaimana cara membedakan foto ini posisinya AP dan PA? Maaf, dokter. Saya kurang tahu. Oke, jadi gini ya. Untuk membedakan AP dan PA, kita bisa lihat ini tulang apa, Morin. Ya, anatomi kan juga sudah tahu toh. Ini tulang apa? Eh, annotationku kelihatan nggak sih? Nah, ini. Ini kelihatan kan ya? Ini tulang apa? Skapula, dokter. Skapula ya. Pada posisi PA, skapula pasien itu akan terlihat memperlihatkan acetabulumnya.
ya. Jadi acetabulumnya akan lebih condong ke arah anterior, ya, sehingga klavikulanya akan lebih mendatar. Kalau AP, maka skapulanya dia akan lebih condong ke arah lateral, ya, dan kadang membuat klavikulanya jadi membentuk huruf V yang lancip. Selanjutnya adalah kita bisa melihat ada area di bagian sini, area lucent. Coba Nathaniela Permata, kira-kira struktur apa yang ada di bagian bawah ini yang saya tunjukkan? Izin menjawab, dokter. Hmm. Mungkin diafragma. Bawahnya diafragma, bagian kiri ada apa? Ada spleen. Spleen, terus apalagi? Ada gaster. Iya, betul, gaster ya. Pada posisi PA, kita bisa melihat adanya lusensi ya. Ini ada lusensi. Lusensi ini tadi densitasnya kalau lebih gelap akan menuju ke gambaran apa? Coba Anggit Cahyaning. Semakin lusen akan menunjukkan apa? Izin menjawab, dokter. Kok cairan? Tadi itu bahasa Inggris loh ya, bukan bahasa Indonesia loh. Coba Leonardo Mikael. Semakin lusen semakin menunjukkan gambaran mengarah ke apa? Semakin berisi udara. Berisi udara ya. Maka yang ada di bawah ini kita bisa melihat adanya gaster bubble ya. Itu menunjukkan kalau ada gaster bubble di bawah infradiafragma sinistra itu adalah posisi PA ya. Oke, selanjutnya setelah posisi sudah ada inspirasi ya. Perlu dicatat nih, inspirasi yang normal pada posisi AP dan PA itu paling tidak lebih dari 6 koste yang ada di atas dum diafragma ya. Ini dum diafragma lebih dari 6 koste pada bagian anterior. Pada bagian posterior itu tidak boleh lebih dari 10 ya. Maksudnya 10 masih boleh tapi 11 jangan ya. Kalau misalnya anteriornya itu 5, kostenya ini ada 5, ini dum diafragmanya di atas koste 5, maka dikatakan inspirasinya tidak optimal. Terus kenapa dok kalau tidak optimal? Maka gambaran paru-parunya akan memampat. Sehingga yang harusnya tidak ada lesi atau tidak ada kelainan, bisa aja dianggap adanya suatu kelainan. Kalau misalnya dibalikkan, apabila koste posteriornya lebih dari 10, yakni 11 sampai 12, itu tandanya ada yang namanya hiperinflasi pulmo. Hiperinflasi pulmo ini sering terjadi pada pasien-pasien dengan PPOK atau bronkitis kronik dan emfisema lung. Ya. Terus selanjutnya adalah exposure. Exposure itu adalah kuat dosis radiasi yang ditembakkan. Gambaran normal pada gambaran radiologi normal
itu seharusnya kita tidak bisa melihat gambaran vertebra, ya, harus samar. Kalau dia semakin kuat, maka nanti gambaran dari tulang belakangnya akan semakin nyata. Kalau hal itu terjadi, berarti gambaran di pulmonnya juga akan semakin nyentreng, ya. Artinya sama seperti tadi, yang harusnya tidak ada lesi jadi kebaca adanya suatu lesi. Yang selanjutnya adalah rotasi. Rotasi ini kita bisa melihat dengan melihat adanya prosesus spinosus, ya. Ini prosesus spinosus nih yang menonjol ini. Kalau dia tepat berada di tengah, maka dia simetris antara kanan dan kiri. Tapi kalau misalnya dia prosesus spinosusnya condong ke dekstra atau ke kiri atau ke sinistra, maka bisa dikatakan gambaran posisi fototorak asimetris. Terus kenapa dok kalau asimetris? Kalau terjadi yang namanya asimetris, bisa aja kita mengevaluasi ukuran jantungnya tidak bagus. Lalu kita bisa melihat ada struktur-struktur yang seharusnya itu normal menjadi abnormal. Seperti ada gambaran dari penonjolan dari arcus aorta. Penonjolan dari arcus aorta yang sangat kuat bisa saja kita sebut sebagai suatu aneurisma sejati, ya, atau true aneurysm. Tuh. Selain melihat dari prosesus spinosus, kita juga bisa mengukur dari jarak antar klavikula, ya, antar klavikula ke arah dari vertebra terluar. Misalnya kiri ini diukur sampai dengan vertebra terluarnya korpus bagian kiri, yang kanan juga itu sama atau tidak. Kalau tidak sama, maka itu bisa kita sebut sebagai asimetris. Nah, ini tadi ya yang sudah saya jelaskan tadi, posisi-posisinya. Ini gambaran AP ini termasuk gambaran yang kurang gitu bagus, ya. Selain itu juga ini dosis radiasinya juga cukup besar, sehingga gambaran parunya menjadi lebih lusen, ya. Ini maka agak sulit untuk kita bisa melihat ini ada lesi atau tidak. Sedangkan posisi PA ini adalah posisi yang lebih bagus, karena kita bisa melihat kalau misalnya ada lesi kecil-kecil, itu karena field of view-nya kita jadi lebih lebar. Nah, ini adalah normal anatomi, ya. Coba siapa ya? Giovanni. Coba menurut Anda kira-kira ada berapa sulcus pada paru sebelah kanan? Atau visura, ya? Oh, kok 3? Banyak sekali. Kalau visuranya 3, berarti dia membagi menjadi 4 bagian. 2, ya. Apa aja visurannya? Ya, yang horizontal membagi apa? Yang horizontal membagi lobus superior dan medius. Sedangkan yang oblik itu membagi medius dan inferior, ya. Kalau yang kiri ada 2. Cuman ada 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kalau gitu kira-kira bronkus di kanan dan kirinya jumlahnya ada berapa untuk main bronkusnya? Coba Cornelius Alfredo.
yang sebelah kiri ada, sebelah kanan itu ada 3. Sebelah kanan ada 3. Yang kiri 2. Oke. Nah, ini pada bagian lateral, ini lebih sering kita gunakan untuk menilai adanya cairannya. Pada kasus-kasus yang paling sering, itu adalah kasus-kasus dengan demam berdarah. Kenapa demam berdarah kita bisa mendapatkan efusi? Karena pertama, terapi pada kasus demam berdarah, kita akan melakukan loading cairan ya. Karena patofisiologi demam berdarah, dia terjadi leakage plasma. Maka kita harus meng-maintenance kondisi di intravaskuler, sehingga masih banyak cairannya. Maka kita harus loading cukup banyak cairan. Nah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya jadi ada efusi pleura. Nah, ini ya lobusnya. Yang sebelah kanan ini ada lobus superior, di sini ada lobus medius, yang kecil ini ada lobus inferior. Tapi sebenarnya yang inferior ini akan jauh lebih besar kalau kita lihat dari bagian lateral. Begitu juga dengan kiri, ini yang lobus superior, yang biru kecil ini adalah lobus inferior. Nah, ini kan jadi lebih besar kan? Kalau ini yang kanan, ini yang kiri ya. Yang kanan sama tadi ini lobus superior, medius inferior. Yang ini lobus superior dan inferior. Ini yang tadi saya katakan inspirasinya. Ini exposure ya. Jadi semakin nyentreng. Awalnya bisa kita lihat gambaran vertebra di belakang. Tapi lama-kelamaan kalau semakin nyentreng juga semakin hilang ya. Tertutup dari opasitas jantung yang ada di anteriornya. Ini tadi rotasi yang saya bahas tadi. Nah, selanjutnya setelah tadi A, RW, selanjutnya kita ke B atau bones ya. Bones ini juga kita periksa juga soft tissue-nya. Nah, ya ini cuman baca biasa ya, kira-kira di tulang itu ada apa. Nah, di tulang itu biasanya kita melihat mungkin ada fraktur koste atau tidak ya. Cara melihat fraktur gimana, Dok? Yang harusnya dia itu continue ya. Gambaran lining yang continue, korteks-korteksnya lining continue, itu mendadak terjadi yang namanya diskontinuitas ya. Atau terputusnya korteks line pada bones. Itu bisa kita anggap itu suatu gambaran fraktur ya. Selanjutnya selain itu kita bisa melihat adanya foreign bodies atau corpus alenium ya. Ya secara kita ada di Indonesia Timur, bukan di wilayah timur ya, bukan area-area yang mungkin lebih ke arah sainsnya lebih gede ya, tapi kita kan lebih ke arah ini ya, pengobatan timur lah. Di situ tidak menutup kemungkinan kita akan menemukan benda asing ya, yang secara sengaja ataupun tidak sengaja diselipkan ke tubuh. Biasanya kalau kita melihat adanya susuk gitu ya, itu menurut pengalaman saya cukup banyak terjadi pada warga-warga yang tentu saja di Yogyakarta ini ya, itu ternyata banyak juga susuk-susuk yang dipasang. Selain itu misalnya terjadi adanya kecelakaan, terus mungkin dadanya tertusuk besi, serpian besi atau apa, itu kita juga bisa evaluasi dengan melihat bones dan soft tissue-nya ini. Selain itu yang tidak kalah penting adalah kondisi yang namanya emfisema subkutan. Emfisema subkutan itu adalah kondisi di mana dinding-dinding dada seorang pasien itu terisi udara. Ya, normalnya tidak boleh ya.
dinding dada pasien atau soft tissue pasien terisi udara itu tidak boleh. Nah, kalau terisi udara itu banyak kemungkinannya ya. Yang pertama memang benar post trauma. Jadi terjadi adanya vulnus laceratum, waktu dijahit kurang begitu bagus sehingga masih ada air trapping pada soft tissue-nya. Atau selanjutnya mungkin terjadi yang namanya infeksi. Infeksinya yang akhirnya menimbulkan gas-gas ya. Itu akan terakumulasi pada bagian soft tissue yang nanti menyebabkan adanya emfisema subkutis. Nah, emfisema subkutis ini memiliki pemeriksaan fisik yang khas ya. Ketika kalian melihat adanya swelling pada bagian soft tissue pasien, lalu kalian melakukan palpasi, dia akan mendapatkan sensasi krepitasi ya. Kayak ada kalian menggeser kertas beruat gitu ya, mak kresek-kresek. Nah, itu adalah ciri khas dari gambaran emfisema subkutan. Nah, selanjutnya kardiak. Ini diharapkan teman-teman juga sudah bisa nantinya ya mengukur CTR ya. CTR ini didapatkan dari total diameter ya, dari jantung dibagi dengan luas terdalam dari paru-paru ya, kanan kiri ya. Sehingga didapatkan ketika pada posisi PA, jantung yang normal itu adalah ukurannya kurang dari 50%. Tapi pada kondisi posisinya AP, itu harus kurang dari 56%. Di luar itu, juga ada kondisi yang perlu kalian perhatikan ketika pasien pada kondisi AP dengan pernafasan yang tidak ada kuat atau kurang dari 5 coste anterior. Itu maka CTR-nya bisa lebih dari 60% masih dianggap suatu yang normal. Kecuali memang ada kelainan di sana. Selain itu di kardiak juga kita bisa melihat morfologi dari jantungnya. Yang cukup terkenal morfologi jantung pada pasien itu yang pertama adalah boot shape heart ya. Boot shape heart ini adalah kondisi yang khas pada pasien-pasien dengan tetralogi overload ya. Itu kelainan jantung bawaan. Yang selanjutnya ada yang bentuk namanya jantung tempayan kendi. Itu bentuknya semacam pembesarannya itu simetris ya, kanan dan kiri. Dan lebih ke arah gambaran jantungnya itu jatuh gitu ya, ke kanan dan ke kiri. Itu adalah tanda khas dari adanya efusi perikardial atau kalau dalam kondisi emergensinya namanya cardiac tamponade. Oke. Selain itu kita juga bisa melihat atau mengevaluasi adanya kalsifikasi. Bisa di aorta ataupun di area jantung. Kalau di area jantung, berarti kita bisa memikirkan kalsifikasi yang ada adalah kalsifikasi akibat arteriosklerosis yang ada di arteri koroner. Ya. Itu menjadi salah satu warning sign untuk kita berhati-hati pada pasien ini. Bisa saja sewaktu-waktu terjadi yang namanya STEMI atau enstemi ya. Selanjutnya pada kardiak juga kita bisa melihat adanya alat bantu lainnya. Selain adanya katup prostetik, kita juga bisa melihat adanya gambaran ETT ya. ETT itu endotracheal tube yang ada di trakea. Selanjutnya adalah selang NGT. Nah, ini penting ya. Beberapa kasus yang pernah saya alami, seorang tenaga medis kadang memasukkan NGT itu kesulitan ya. Sehingga NGT-nya bukan masuk ke
lambung, tapi bisa aja dia masuk ke trakea. Itu bisa kita evaluasi juga dengan foto toraks. Selanjutnya adalah evaluasi dengan penggunaan selang-selang akses sentral. Ya. Itu dikarenakan pasien tidak bisa di pemasangan infus melalui vena-vena di ekstremitas, maka bisa menggunakan akses sentral. Nah, ini adalah gambaran-gambaran pembesaran jantung ya. Ini yang membesar adalah atrium yang sebelah kanan. Itu ditandai dengan adanya batas jantung itu melebihi sepertiga hemitorak yang sebelah dekstra. Sebenarnya di sini juga kita bisa melihat adanya LVH, left ventricle hypertrophy. Itu dengan melihat adanya apeks jantung yang jatuh di bagian pojok kiri bawah. Ya. Itu adalah gambaran dari LVH. Nih, yang ini gambaran ini adalah gambaran ventricle enlargement. Lebih spesifiknya ini karena adanya LVH. Yang selanjutnya adalah diafragma. Ya. Pada kondisi normal, diafragma dekstra itu selalu lebih tinggi daripada sinistra. Ya, perlu digarisbawahi. Diafragma dekstra pada normalnya lebih tinggi daripada sinistra. Tapi kalau misalnya diafragma dekstranya itu lebih tinggi dua korpus vertebra daripada sinistra, itu bisa dianggap suatu anomali. Bisa terjadi karena adanya tarikan dari bagian paru-parunya, ataupun bisa terjadi karena ada dorongan dari intraabdomennya. Selain itu, bentuk dari diafragma juga menentukan adanya kelainan, yaitu adanya pendataran dari diafragma. Pendataran dari diafragma ini sering terjadi pada kasus-kasus dengan emfisematus lung. Jadi gambarannya lebih mendatar. Ya. Terus beberapa kasus juga terjadi bisa karena adanya tension pneumotorak, terus bisa terjadi yang namanya atelektasis, ataupun kita juga bisa melihat adanya udara bebas pada infradiafragma. Oke, Naomi, kalau adanya udara pada bagian kiri, tadi menandakan adanya apa? Emfisema mungkin dok. Hah? Emfisema dok. Sorry, saya tidak dengar ya. Bukan emfisema, apa? Hiputunandra, coba. Baik, Dok. Saya kurang paham, Dok. Loh, kan tadi udah dibahas. Coba deh itu yang pada tidak open cam keluar aja, enggak apa-apa loh.
Ada yang bisa jawab? Mungkin menurut saya pneumothrax tuh. Hah? Apa? Pneumothorax tuh. Oh, bukan, bukan. Di infradiafragma loh ya, infradiafragma loh ya. Oh, oke baik dok. Ada yang mau jawab? Tadi udah dijawab loh. Giovanni Surya, coba. Bukan pneumoperitoneum. Yang normal aja ada apanya kalau di bagian infradiafragma sinistra. Giovanni Surya kalau tidak menjawab, saya anggap tidak datang overview ya. Giovanni Surya, nanti ini yang tidak open cam, saya tungguin. Kalau tidak open cam, saya rasa tidak perlu ikut sesi skillab ya. Untuk Rabu ini dan Rabu depan ya. Berarti Anda yang tidak open cam tidak menghargai saya ya. Gastric bubble, betul ya. Angelina Vivi silakan ngomong, nggak perlu pakai chat. Nah, kalau di sebelah kiri itu ada gastric bubble, maka kalau ada di sebelah kanan, kita bisa curiga itu adanya pneumoperitoneum ya. Selain adanya pneumoperitoneum, terkadang ada kondisi yang disebut sebagai Chilaiditi syndrome. Chilaiditi syndrome itu adalah kondisi di mana kolon itu masuk ke area antara hepar dan juga diafragma dekstra. Nah, selanjutnya ada E, itu ada effusion atau extrathoracic soft tissue.
Nah, di sini kita nanti bisa menilai kira-kira kondisi dari sudut Costophrenicusnya bagaimana. Apakah runcing atau tumpul. Yang normal adalah kondisinya runcing ya. Kalau tumpul, itu berarti kita curiga kemungkinan adanya suatu cairan di daerah atau di hemitorak yang terkena. Nah, tapi ada kondisi satu lagi di mana sudut Costophrenicusnya itu terlalu runcing sehingga dia sampai masuk ke dalam kayak menusuk gitu ya, menusuk runcing ke dalam hepar gitu ya, atau kita sebut sebagai deep sulcus sign. Deep sulcus sign ini merupakan tanda-tanda dari pneumotoraks. Oke, selanjutnya kalau tadi kita sudah belajar yang namanya visura, nah pada foto torak yang normal, visura pasien itu akan terlihat tidak terlalu terlihat lah ya. Tapi kalau misalnya dia terlihat atau prominent, itu bisa dikatakan itu ada tanda-tanda cairan yang ada di visura itu. Artinya juga akan ada namanya efusi pleura. Nah, selanjutnya ada tanda yang namanya meniskusen ya. Meniskusen ini termasuk tanda-tanda dari efusi pleura. Nah, di overview ini memang saya tidak akan memperlihatkan secara gamblang gambaran-gambaran nyatanya. Nanti pada saat sesi skill lab akan saya ajari kalian tanda-tanda yang lebih khas lagi. Nah, contohnya ini. Ini bisa kita lihat kalau kalian bisa lihat dengan jelas. Ini ada batas ya. Bentuknya kayak huruf U. Gini ya. Nah, itu adalah gambaran dari meniscus sign. Meniscus sign ini merupakan tanda adanya suatu efusi pleura. Selain itu, kita melihat bahwa di bagian inferior lesinya ini, itu terdapat opasitas yang cukup luas ya. Opasitas ini yang kita sebut sebagai efusi pleura. Oke, Novellina agata. Kira-kira menurut Anda efusinya hanya sebelah kanan atau ada di kiri juga? Mungkin sebelah kanan, dokter. Gimana? Mungkin hanya sebelah kanan, dokter. Oke, sekarang coba kamu lihat di sudut Costophrenicus yang sinistra. Ini tumpul atau lancip? Cristofora. Tumpul, dok. Artinya apa? Kanan dan kiri efusi, dok. Lebih parah yang kanan apa yang kiri? Yang kanan, dok. Kanan ya. Oke, selanjutnya adalah F. Itu kita membaca yang namanya lung field ya. Di sini perlu kalian pelajari benar-benar ya. Di sini untuk membedakan antara beberapa lesi-lesi yang ada di paru-paru. Ada yang bentuknya konsolidasi, ada yang bentuknya intersisial atau ini kita sebut sebagai infiltrat ya. Jadi dia terisi cairan atau terisi suatu reaksi inflamasi ya, mediator-mediator inflamasi yang ada di intersisial paru. Kalau konsolidasi ini tanda kutip lebih parahnya dari intersisial ya. Selanjutnya ada nodul sama massa ya.
Yang membedakan adalah ukurannya aja. Kalau nodul itu ukurannya kecil, kalau massa itu biasanya berukuran lebih dari 2 cm. Selanjutnya adalah atelektasis nih ya. Atelektasis itu yang putih nih. Nah, bedanya antara atelektasis dengan konsolidasi adalah kalau konsolidasi ini masih ada biru-birunya nih ya. Kalau di gambar animasi ini ya. Kalau di gambar foto torak itu kita masih bisa melihat gambaran air broncogramnya. Oke. Yang artinya pada kasus atelektasis dia itu terjadi pemampatan dari parenkim paru. Bisa oleh karena desakan dari luar atau kita sebut sebagai kolaps, mungkin karena efusi itu jadi dia kolaps, atau pneumotorak dia juga kolaps, atau berasal dari bronkusnya. Ketika bronkusnya dia terobstruksi, maka dia terjadi yang namanya atelektasis, ya. Jadi terjadi yang namanya reduced volume of parenkim dan terjadi pemampatan dari parenkim pulmonnya. Sehingga gambarannya menjadi opak, ya, tanpa corakan air bronkogram. Nah, ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Selanjutnya, selain itu kita bisa mengevaluasi kemungkinan adanya corpus alenium ya. Corpus alenium ini bukan berarti kayak tadi susuk dan kawan-kawannya, bukan. Bisa aja adanya device ya, device yang masuk ke atau terlihat di fototorak. Nah, yang paling sering itu misalnya pada pasien-pasien fraktur ya, dia akan ada pemasangan wire. Wire itu kabel-kabel ya untuk melekatkan antara koste dan juga sternum. Nah, yang selanjutnya adalah G, great vessel dan gastric bubble ya. Nah, great vessel ini maksudnya adalah kita melihat adanya gambaran aorta ya. Jadi aorta itu selalu ada di sini, kecuali kelainan kongenital ya. Nah, normalnya itu ada di sini dan dia agak sedikit melengkung keluar, melengkung ke dalam paru-paru ya. Nah, beberapa kondisi lengkungan arcus aorta ini akan semakin terlihat jelas pada kondisi yang pertama terjadinya aortosklerosis ya. Aortosklerosis itu hampir sama kayak arteriosklerosis ya. Cuman letaknya ini ada di aorta. Itu penumpukan plak-plak heart plaque ya yang terjadi pada intramuskular dari pembuluh darah. Selanjutnya kita juga bisa melihat kemungkinan adanya aneurisma dari aorta. Itu dengan melihat adanya suatu jarak dari prosesus spinosus ke aortic knob. Aortic knob itu pada bagian terluar ya. Apabila lebih dari 4 cm, kemungkinan besar itu terjadi yang namanya elongatio aorta. Bila lebih besar lagi, bisa kita mungkinkan ini terjadi yang namanya aneurisma aorta. Nah, yang terakhir adalah hilum dan mediastinum. Hilum itu ada di bagian tengah-tengah ini, teman-teman. Dia nanti akan mendistribusikan vaskuler dan juga bronkus ke seluruh parenkim. Nah, dimulai dari sentral ini atau perihilar sentral inilah yang nanti bisa kita lihat adanya suatu masalah, kemungkinan adanya pulmonari udem ataupun adanya suatu massa pulmo ya, seperti ini. Selain itu, selain massa pulmo bisa juga kita melihat atau membedakan ini adalah massa mediastinum ya. Itu mungkin Anda tidak perlu terlalu mengerti ya untuk ini karena itu udah levelnya spesialistik ya. Nah, di adanya suatu
gangguan atau lesi di mediastinum itu bisa saja terjadi karena adanya limfadenopati, adanya suatu kalsifikasi, atau limfadenopati calcification, itu juga bisa yang mungkin disebabkan oleh tuberkulosis, adanya tumor, terus nanti juga kita bisa melihat lokasinya ya, ada di bagian anterior, media, atau mungkin bagian posterior. Ya. Nah, ini kelompok yang besok kalian ya, ini kelihatan ini sesi 1 ya. Yang Rabu besok, nanti silahkan untuk kelompoknya Ibu Tunandra membentuk PPT ya, buat PPT tentang pneumonia bakterial. Isinya apa? Isinya nanti ada 3 kasus yang berhubungan dengan pneumonia bakterial. Terus cara Anda membaca dengan menggunakan ABCDEFGH ya. Terus selanjutnya kelompok B itu juga TB, nanti juga cari 3 foto torak polos ya. Nanti kalian baca sama seperti yang tadi ya, dari pakai menggunakan metode ABCDEFGH. Selanjutnya ada kelompok C pulmonari edema, kelompok D traumatorak, nanti kelompok E PPOK. Jadi nanti contohnya itu sebentar. Aku masih ada contoh enggak ya? Bentar ya. Oke, nanti contohnya saya coba tanyakan ke Mas Ade ya. Ya nanti dikasih ke salah satu dari kalian ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Silahkan.